Oke, kita lanjut eh, pada pembahasan materi fungsi. Masuk di contoh jika himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B, ya. Ingat ya, ikuti kata-kata Pak Guru untuk membaca bentuk himpunan seperti ini. Dan anggota himpunan B adalah X, di mana 5 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 10 X bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. A, fungsi dari A ke B, fungsi dari B ke A. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita mereview contoh atau mengingat kembali pada video sebelumnya tentang rumus untuk menentukan banyaknya fungsi yang terjadi dari A ke B dan B ke A. Nah, sekarang sebelumnya kita tulis dulu himpunan A dan himpunan B, baru kita lanjutkan dengan menentukan banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B. Sekarang di sini anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya anggota himpunan A adalah 5. B adalah X, di mana 5 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 10 X bilangan ganjil. Ingat ya, X itu adalah bilangan ganjil. X itu adalah bilangan ganjil di antara 5 dan 10. Di antara 5 dan 10, yaitu 7 dan 9. Bilangan ganjil di antara 5 dan 10 itu cuma 7 dan 9. Maka jumlah anggota B adalah 2. Nah, sekarang kalau kalian sudah ingat rumusnya, kita tinggal ganti saja. Jadi banyaknya semua fungsi yang terjadi dari A ke B, NB pangkat NA, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Sedangkan banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A atau NA pangkat NB, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 25. 5 pangkat 2 kan 5 kali 5, ya kan? Ingat ini 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 32. Oke, kita lanjut. Korespondensi 1-1. Nah, ini dia bentuk fungsi khusus lagi, secara khusus. Kita masuk ke korespondensi 1-1. Pengertian korespondensi 1-1. Perhatikan di sini ada 2 gambar. Kita mulai dari gambar yang pertama dulu dan lanjut ke gambar kedua. Oke, jadi di sini ada himpunan P dan himpunan Q. P beribu kota, jadi relasinya adalah beribu kota. Indonesia beribu kota Jakarta, Thailand beribu kota Bangkok, Malaysia beribu kota Kuala Lumpur, Singapura beribu kota Singapura, dan Filipina beribu kota Manila. Kalau gambar kedua itu kita tukar Q ke kiri dan P di kanan. Oke. Jakarta, jadi relasinya juga harus berubah. Q
nanti kita sesuaikan Jakarta Indonesia. Oh, Jakarta itu ibu kota dari Indonesia. Bangkok ibu kota dari Thailand. Kuala Lumpur ibu kota dari Malaysia. Singapura ibu kota dari Thailand. Manila ibu kota dari Filipina. Setiap negara dipasangkan dengan tepat satu ibu kota dan sebaliknya tepat satu ibu kota. Nah, artinya anggota himpunan P. Nah, jadi gambar ini menyimpulkan setiap negara pasti mempunyai ibu kota. Apakah ada negara yang mempunyai 2 ibu kota? Tidak ada kan? Jadi setiap negara pasti memiliki ibu kota. Begitupun juga sebaliknya, setiap ibu kota itu adalah dari suatu negara. Apakah satu ibu kota bisa 2 negara? Kan tidak mungkin. Nah, jadi dari uraian tersebut, inilah yang disebut sebagai korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu antara himpunan negara dan himpunan ibu kota. Jadi dari PKK ini, dari PKK harus memiliki satu pasangan. Jadi masing-masing harus memiliki satu pasangan, tidak boleh tidak ya. Begitupun jadi dari KKP juga harus memiliki, semua anggota himpunan K wajib memiliki satu pasangan di P. Nah, demikian pula setiap negara memiliki hanya satu lagu kebangsaan, sehingga terdapat korespondensi satu-satu antara himpunan negara dengan himpunan lagu kebangsaan. Jadi dari Indonesia Raya ke Indonesia, begitupun juga sebaliknya, Indonesia lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya dan seterusnya. Nah, himpunan A dikatakan korespondensi satu-satu dengan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Demikian. Banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Nah, kalau misalnya setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota P dipasangkan tepat satu anggota A. Misalnya kalau misalnya jumlah anggota himpunan A adalah 4 dan jumlah anggota himpunan B adalah 5, apakah itu disebut korespondensi satu-satu? Tidak kan? Karena ada satu anggota di B yang tidak memiliki pasangan. Jadi jumlah anggota himpunan B NA, jumlah anggota himpunan A harus sama dengan jumlah anggota himpunan B. Oke. Itulah yang disebut sebagai korespondensi satu-satu. Dari himpunan P, bilangan ganjil yang kurang dari 10 dan himpunan Q adalah huruf vokal dapat ditunjukkan koresponden satu-satu sebagai berikut. Jadi bilangan ganjil kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, 9, dan Q adalah A, I, U, E, O. Jadi 1 ke A, 3 ke I, 5 ke U, 7 ke E, 9 ke O. Begitupun juga sebaliknya, Q ke P, A1, I3, U5,
lanjut 7 ke E, ke 7, 9 ke E, O juga ke 9. Contoh kedua, antara himpunan bendera dan himpunan negara terdapat korespondensi satu-satu sebagai berikut. Jadi sudah jelas ya, ini ada hubungan timbal balik antara bendera dan negara. Bendera Indonesia, bendera ini negaranya Indonesia. Indonesia, negara Indonesia, benderanya ini. Oke? Jadi ada hubungan timbal balik. Oke, kita lanjut. Banyak korespondensi satu-satu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Contoh 1, koresponden satu-satu dengan 2 anggota. Nih, jadi lihat cara satunya seperti ini. Jadi A ke X, B ke Y. Baru cara keduanya adalah A ke Y dan B ke X. Ya, terdapat 2 cara. Sedangkan 3 anggota. Nah, di sini ada berapa? Nah, ini Pak Guru tidak usah jelaskan lagi, ini sudah jelas di video, ya. Ini cara 1, ini cara 2, ini cara 3, ini cara 4, ini cara 5, ini cara 6. Jadi setiap anggota himpunan P harus memiliki pasangan di Q. Begitu juga sebaliknya, di Q harus memiliki pasangan di P. Jadi totalnya ada 6 cara. Nah, bagaimana kalau misalnya bagaimana jika jumlah anggota himpunan P dan Q 4 anggota, masing-masing 4 anggota? Maka untuk menjawab itu kita harus tahu cara, ya. Karena cara yang tadi kita sudah menggunakan gambar atau diagram panah, maka untuk cara yang kedua ini kita harus gunakan rumus. Rumusnya itu seperti apa? Perhatikan. A dipasangkan dengan 4 kemungkinan, yaitu PQRS. B dapat dipasangkan dengan 3 kemungkinan, yaitu karena salah satu anggota Q sudah dipasangkan dengan C dapat dipasangkan dengan 2 kemungkinan karena 2 anggota Q sudah dipasangkan dengan A dan B. Jadi sini ini A, ya. Jadi ulang lagi dari atas, B dapat dipasangkan menjadi 3 kemungkinan karena salah satu anggota Q sudah dipasangkan dengan A. C dapat dipasangkan dengan 2 kemungkinan karena 2 anggota Q sudah dipasangkan dengan A dan B. D tentu saja hanya dapat dipasangkan dengan 1 kemungkinan pada anggota Q. Nah, untuk menjawab banyaknya korespondensi satu-satu dari P ke Q, jadi kita kalikan saja 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 dapat 4 dari mana? Karena dapat 4 karena masing-masing anggota himpunan P dan Q adalah 4. Jadi kita mengalikan perkalian 4, 3, 2, 1. Kalau misalnya sini ada 5 anggota, di sini misalnya ada E, di sini ada E. Jadi kita mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Begitupun seterusnya. Oke?
Jadi kalau gambarnya seperti ini, maka nanti cara menulisnya yaitu fx sama dengan 3x tambah 1, disebut bentuk rumus fungsi ya. Fx, jadi fx sama dengan 3x tambah 1. Pada fungsi fx pada fungsi f memetakan x ke ax tambah b dengan a dan b bilangan real, maka bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax tambah b. Bentuk fx sama dengan ax tambah b disebutkan bentuk rumus fungsi. Oke, sudah jelas? Variabel x dan variabel bergantung. Bilangan pengganti x yang dimasukkan ke dalam fungsi merupakan sembarang bilangan. Oleh karena itu, pada fungsi f memetakan x ke y, x disebut sebagai variabel bebas. Setiap bilangan yang dimasukkan ke dalam fungsi akan menghasilkan sebuah bayangan. Dengan demikian diperoleh bayangan fungsi f tergantung pada bilangan pengganti x yang dimaksudkan. Oleh karena itu, fungsi f memetakan x ke y disebut sebagai variabel bergantung. Ya. Jadi bergantungnya adalah y dan variabel bebasnya adalah x. Jadi variabel bebasnya adalah x. Jadi variabel bebas itu variabel yang bisa diisi dengan pengganti atau bilangan apapun yang bisa dimasukkan di x. Sedangkan y itu bergantung dari hasil dari bentuk fungsi. Nah, sekarang kita lanjut. Dalam persamaan grafik fungsi e sama dengan fx sama dengan ax tambah b, nilai y ini selalu bergantung pada nilai x. Variabel x disebut variabel bebas dan variabel y disebut variabel bergantung. Oke, kita lanjut ke nilai fungsi. Caranya menghitung nilai suatu fungsi. Caranya mensubstitusi atau mengganti nilai x ya pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang sudah ditentukan oleh sebuah soal, sehingga diperoleh hasil fungsi atau bayang fungsi adalah fx. Kita lanjut ke contoh. Nah, diketahui fungsi f memetakan x ke 3x kurang 1. Tentukan rumus fungsinya. Nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4 dan bayangan dari 5. Nah, sekarang kita bentuk ini, kita rubah saja langsung ya. Ini seperti ini. Fx sama dengan 3x kurang 1. Jadi rumus fungsinya atau bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3 kurang 1. Nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4. Jadi f negatif 4 sama dengan 3 kali negatif 4 kurang 1. Ya, x nya itu diganti negatif 4. X ini 3x, 3 kali negatif 4. 3x kan 3 kali x. 3 kali negatif 4 kurang 1. 3 kali negatif 4 negatif 12. Negatif 12 kurang 1 sama dengan negatif 13. Oke, jadi nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4 adalah negatif 13.
lanjut, bayangan dari 5 adalah F5. Bayangan dari 5 adalah F5. Bayangan dari 5 adalah F5. Jadi kenapa di sini F5? Di sini kan Fx. Jadi seperti ini ya. Y sama dengan Fx, kan? Nah, Y-nya adalah 5. 5 itu kan bayangan F5. Jadi jadi 3 kali 5 kurang 1 sama dengan 14. Jadi Y sama dengan, atau bisa juga dikatakan rumus fungsinya kita rubah ke bentuk fungsi tadi ya. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan ini, X ganti dengan 5. Oke, sudah jelas. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus Hx sama dengan 2x negatif 2x tambah 5. Tentukan Hn tambah 1 jika A, ini nilai A jika HA adalah negatif 17. Nah, kita menentukan, ini adalah bentuk fungsi atau rumus fungsi. Nah, kita mencari nilai dari Hn tambah 1. Jadi X-nya itu apa? X-nya itu N Oke. Jadi X-nya itu diganti dengan N tambah 1. Jadi X-nya ganti dengan N tambah 1, ya kan? Jadi hasilnya 2 kali N ini ya. Kita kalikan dulu ini, negatif 2N, baru kita negatif 2-nya dikali dengan 1. Negatif 2 tambah 5. Negatif 2 tambah 5 hasilnya 3, ya kan? Jadi hasil 2 negatif 2N tambah 3. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi bayangannya adalah bayangan dari N tambah 1, yaitu H N tambah 1. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Contoh bagian keduanya.
jika A nilai A, tentukan nilai A jika A adalah negatif 17, HA nya. Jadi bentuk fungsinya seperti ini. Nah, X nya ganti dengan A, maka nanti ada perubahan variabel atau huruf HA sama dengan negatif 2A tambah 15 sama dengan, jadi HA itu kita sudah ganti dengan negatif 17. Jadi yang dicari itu nilai A nya berapa ya, hanya berapa. Oke, jadi negatif 2 tambah 5 sama dengan negatif 17. Negatif 2A sama dengan negatif 17 berkurang dengan 5. Ini 5 dapat dari sini. Karena dia pindah ke sini, ini pindah ke sini, dia menjadi negatif karena sini awalnya adalah positif. Negatif 2A sama dengan negatif 22. Jadi A sama dengan negatif 22 per negatif 2 sama dengan 11. Adalah 11. Oke. Nah, sekarang kita periksa dengan diagram aliran berikut. X negatif 2 tambah 5, jadi 2X tambah 5. 11 ini. Oke. Ini sudah jelas ya di gambar. Kita next saja. Nah, sekarang fungsi yang berikutnya adalah, contohnya adalah ini contoh lain. Nah, fungsi G memetakan X ke 2X kurang 4. Tentukan nilai-nilai berikut: A, G3 dan G negatif 2. Dan nilai A jika GA adalah 46. Nah, sekarang ini adalah rumus fungsi Gx sama dengan 2X kurang 4, sedangkan ini yang kita cari. Nah, G3 jadi ganti ini bentuk fungsinya ini, nanti kita masukkan ke G3 dan G negatif 2, ya kan? Nah, jadi nanti di sini seperti ini ya, 2X, jadi awalnya dari sini tambah 2X pangkat 2 kurang 4. Nah, bagaimana caranya? Nih, perhatikan. Jadi kita mulai dari G3, ganti X nya kita ganti dengan ini, saya udah ngomong. Nah, ini 3 nya ganti dengan X ganti dengan 3, baru nanti sini X ganti dengan 2. Jadi kalau kita sudah ganti, jadi tulisnya seperti ini. 2 kali 9 kurang 4, 2 kali 4 kurang 4, negatif 2 pangkat 2 kan 4, ya kan? Nah, 18 kurang 4, ingat ya, kali dulu ya, harus kali dulu baru kurang. 18 kurang 4 tambah 8 kurang 4, jadi hasilnya 14 tambah 4 sama dengan 18. Jadi jadi G3 tambah G negatif 2 adalah 18. Nah, sekarang Gx sama dengan 2X pangkat 2 kurang 4. GA sama dengan 2A pangkat 2 kurang 4 sama dengan 46. Jadi GA itu sama dengan 46. Jadi ganti GA dengan 46. Ini ya. Ganti GA dengan 46. 46 di sini
ditambah 4 menghasilkan 5, dapat 50 dari barang karena 46 tambah 4, ya kan? 4 nya dapat dari mana? Dari sini. Jadi ini berpindah ke sebelah kanan, dari negatif menjadi positif. Tandanya berubah. 46 tambah 4 sama dengan 50. Jadi A pangkat 2 sama dengan 25. Jadi A sama dengan akar dari 25 adalah 5 atau negatif 5. Menentukan bentuk fungsi. Untuk menentukan bentuk suatu fungsi linear, jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi. Di sana kawan. Di sana. Sana. Oke, kita lanjut lagi ke 35.2, menentukan bentuk fungsi. Untuk menentukan bentuk fungsi linear, jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi linear, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Dengan salah satu cara berikut: menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x, membentuk persamaan dalam a dan b dengan cara mengganti nilai x dengan nilai yang ditentukan. Contohnya, tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax tambah b. Tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax tambah b. A dan b adalah bilangan real atau nyata. Tentukan bentuk fungsi f dan bayangan dari 10. Oke, jadi contohnya, tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax tambah b. A dan b adalah bilangan real atau nyata. Tentukan bentuk fungsi f dan bayangan dari 10. Nah, suatu fungsi ditentukan dengan fx, ax tambah b jika diketahui nilai ff sama dengan 5 dan f2 adalah negatif 7. Maka nanti seperti ini ya. F4 sama dengan A4 tambah, jadi sini AX ya. Jadi
fx, jadi sini saya tulis di sini fx sama dengan ax tambah b. Aduh. Nah, fx nya kan kita ganti dengan f4. Nah, sini f4. Salah ya, seharusnya 5 karena bayangannya. Nah, saya tulis lagi fx sama dengan ax tambah b. Jadi fx nya kita ganti dengan 5, ax tetap jadi fx sama dengan ax tambah b. Kita ganti fx menjadi f4 sama dengan ax tambah b. Jadi nanti x nya ganti dengan 4 seperti ini. Jadi nanti 4a tambah b sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke f negatif 2. Jadi kalau kita tulis seperti ini, fx sama dengan ax tambah b. F negatif 2 a tetap x ganti negatif 2 tambah b. Jadi f negatif 2 itu ganti dengan negatif 7 sama dengan negatif 2a ditambah dengan b. Oke. Jadi awalnya dari situ ya. Jadi terbentuk dua persamaan. Persamaan 4a tambah b sama dengan 5 dengan negatif 2a tambah b sama dengan negatif 7. Jadi hasilnya adalah 6a sama dengan 12. Jadi a 12 bagi 6 ya. 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi kita substitusi 2 ke persamaan 1. Kita ganti 2 nilai a ke persamaan 1. 4a tambah b sama dengan 5. Jadi 4 kali 2 tambah b sama dengan 5. 4 kali 2 adalah 8 tambah b sama dengan 5. Jadi b sama dengan 5 kurang 8 sama dengan b sama dengan negatif 3. Nah, untuk menentukan rumus fungsinya, fx sama dengan ax tambah b. Jadi ganti a dengan 2, b dengan negatif 3. Jadi fx sama dengan 2x tambah negatif 3. Jadi hasilnya fx sama dengan 2x kurang 3. Oke, sudah jelas. Kita lanjut. Ini terlewat saja. Nah, sekarang kita lanjut ke grafik fungsi. Grafik fungsi. Jadi buatkan tabel untuk fungsi gx. Fungsi g memetakan x tambah 1 dari himpunan 0, 1, 2 sampai 5 ke himpunan bilangan caca. Dan gambarlah grafiknya. Bagian B, gambarlah grafik g. Fungsi g memetakan x ke x tambah 1 dengan x variabel pada himpunan semua bilangan positif dan 0. Jadi sebelum kita membuat gambarnya dulu, terlebih dahulu kita rubah ini ya ke bentuk fungsi, rumah fungsi. Jadi gx sama dengan x tambah 1 dengan himpunan, jadi x nya adalah 0 sampai dengan 5. Jadi kalau Pak Guru tulis satu contoh di sini, misalnya kita cari 1. Jadi gx, agak lambat pakai mouse.
GX sama dengan X tambah 1 ya, jadi ganti X dengan 0 ya, kita mulai dari atas saja. Get G jadi 0, jadi X ganti dengan 0. 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Contoh lain, misalnya di sini 1. X-nya sama 1, jadi GX sama dengan X tambah 1. Jadi bentuk fungsinya seperti ini. X-nya ganti dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya, sehingga nanti untuk X sama dengan 5 hasilnya adalah 6. Nah, ingat, jadi caranya nanti kita buatkan di dalam koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu harus ada nilai X dan Y. Nilai ini bisa juga dikatakan sebagai nilai dari koordinat Y. Jadi nilai ini, jadi GX itu bisa juga dikatakan sebagai Y. Maka nanti ini X dan ini Y. Jadi ini X, ini X dan ini Y. Koordinatnya adalah X, Y. Jadi kalau kita gambar seperti ini ya, 0,1 nih, 0,1, 1,2, 2,3. Nah, sudah jelas ya di gambarnya. Pak Guru tidak usah jelaskan lagi karena sudah dibahas koordinat kartesius. Jadi kalau kita tarik garis dari titik awal ke titik akhir, maka garisnya seperti ini. Jadi inilah adalah garis ini yang disebut sebagai grafik dari GX X tambah 1. Oke? Kita kita masuk ke bagian terakhir, penerapan relasi dan fungsi. Untuk menyelesaikan soal cerita untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dapat ditempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu menentukan domain daerah asal dan kodomain daerah kawan. Menyatakan relasi umumnya dengan diagram panah. Menentukan jawaban berdasarkan diagram panah yang telah dibuat. Menentukan jawaban berdasarkan diagram panah yang telah dibuat. Oke, kita lanjut. Dikata himpunan A, Nani, Nisandi, Mira, Yudi, Tia, dan himpunan nomor sepatu adalah B, disimbolkan dengan himpunan B adalah 36, 37, 39, 40. Nina dan Yudi memakai sepatu bernomor 38. Mira dan Tia memakai nomor 36 dan Sandi memakai nomor 40. Nyatakan relasi bernomor sepatu dari himpunan A dan himpunan B. Kalau saya buat ini sudah jelas di sini ya. Himpunan pasangan berurutannya sudah jelas.
Kalau saya buat diagram panahnya, nah ini A, ini B. Nah, ini anggota himpunan A nih, Sandi, Mira, Yudi, dan Tia. Nina, Sandi, Mira, Yudi, dan Tia. Sedangkan anggota himpunan B 36, 37, 38, 39, 40. Nah sekarang tadi pernyataannya seperti ini ya. Nina dan Yudi memakai nomor sepatu 38. Nina 38, Yudi 38. Mira dan Tia memakai nomor 36. Mira 36, Tia 36. Sedangkan Sandi memakai nomor 40. Nah, gambarnya seperti ini. Apakah ada anggota himpunan A yang memiliki 2 pasangan? Tidak ya. Jadi kalau syarat-syaratnya sudah memenuhi, baru itu dikatakan sebagai fungsi. Oke? Jadi inilah salah satu contoh penggunaan relasi dan fungsi, dan ini juga menjadi bagian terakhir dari video pembelajaran kali ini. Nah, jika ada yang tidak sesuai, relay waktunya yang agak lama, dan coretan-coretannya yang tidak jelas, jadi Pak Guru minta maaf sebelumnya, karena itu bagian dari keterbatasan. Dan nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.